Suamiku dihina keluargaku karena cuma tukang parkir. Namun hal tak terduga terjadi. Aku, Mawar, selalu menganggap diriku sebagai wanita yang beruntung. Meski hidup kami tidak mewah, aku bersyukur memiliki Edi sebagai suamiku. Ia adalah pria sederhana dengan hati yang besar. Setiap pagi, ia pergi bekerja sebagai tukang parkir di Taman Senja, sebuah taman rekreasi kecil yang sering dikunjungi keluarga-keluarga di kota ini. Meskipun pekerjaannya terlihat sepele bagi banyak orang, bagiku ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, tidak semua orang melihat Edi seperti yang kulihat. Keluargaku, ayah, ibu, dan saudara-saudaraku selalu merendahkan Edi karena pekerjaannya. Bagi mereka, menjadi tukang parkir bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Apalagi, setelah 2 tahun menikah, kami masih tinggal di rumah kontrakan kecil yang sempit. Mereka sering berkomentar sinis. Kapan Edi bisa beli rumah sendiri? Jangan-jangan dia cuma numpang hidup sama kamu, Mawar. Setiap kali mereka mengatakan hal-hal seperti itu, rasanya dadaku sesak. Aku ingin membela Edi, tapi aku juga takut memperkeruh suasana. Aku tahu betapa kerasnya Edi bekerja demi keluarga kecil kami. Ia rela bangun pagi-pagi buta untuk sampai di tempat kerja lebih awal. Bahkan ketika hujan deras, ia tetap bertahan di posnya, menjaga mobil-mobil pengunjung agar aman. Pada hari Minggu lalu, keluarga besarku mengadakan pertemuan rutin di rumah orang tuaku. Seperti biasa, acara dimulai dengan obrolan ringan tentang pekerjaan dan kehidupan masing-masing anggota keluarga. Namun, tak lama kemudian, pembicaraan mulai menyimpang ke arah yang kurang menyenangkan. "Bagaimana kabar Edi?" tanya kakak iparku, Rini, dengan nada yang terdengar manis. Namun aku tahu ada sarkasme di baliknya. "Masih jadi tukang parkir?" Aku tersenyum canggung, mencoba menutupi rasa maluku. "Iya, Rin, dia masih di Taman Senja. Tapi dia senang di sana kok." "Senang sih boleh saja," sahut ayahku dengan nada dingin. "Tapi apa iya? Umur segitu cuma jadi tukang parkir? Kamu kan anak satu-satunya aku, Mawar. Harusnya kamu dapat suami yang lebih mapan, yang bisa kasih kamu kehidupan layak." Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Hatiku sakit mendengar kata-kata ayah, tapi aku tahu ia hanya khawatir padaku. Di sisi lain, aku juga marah. Kenapa mereka tidak pernah melihat usaha Edi? Kenapa mereka hanya melihat status sosialnya tanpa peduli pada karakternya? Edi sendiri selalu diam jika mendengar komentar-komentar seperti itu. Ia tidak pernah membalas atau marah. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Gak apa-apa, sayang. Biarkan saja, yang penting kita bahagia kan?" Tapi, meski ia berusaha tegar, aku tahu dalam hati kecilnya pasti ada rasa sedih. Kadang-kadang, saat malam tiba dan kami duduk berdua di ruang tamu, aku melihat ekspresinya yang murung. Ia mungkin tidak mengatakannya, tapi aku tahu ia merasa gagal memberikan kehidupan yang lebih baik untukku. Hari itu pun berakhir dengan perasaan campur aduk. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai, sementara Edi tampak tenang seperti biasa. Ketika kami duduk di meja makan sederhana kami, ia menatapku lembut dan berkata, "Jangan dipikirin, ya, sayang. Suatu hari nanti, kita pasti bisa buktikan sama mereka kalau kita bisa bahagia, meski dari nol." Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski air mata mulai menggenang di mataku. Aku percaya padanya. Aku selalu percaya bahwa suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Namun, saat itu, aku belum tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk kami. Sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya.
Hari itu, seperti biasa, Edi pulang lebih awal dari kerja. Ia sudah selesai menjaga parkir di Taman Senja dan memutuskan untuk berjalan kaki menuju halte bus yang tak jauh dari tempatnya bekerja. Udara sore yang hangat membuat langkahnya terasa ringan. Di tangan kirinya ia membawa tas kecil berisi bekal makan siang yang aku buatkan untuknya. Nasi goreng sederhana dengan telur dadar yang digulung rapi. Saat melewati sebuah gang sempit di dekat pusat perbelanjaan, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari arah belakangnya. "Tolong, maling!" Edi langsung menoleh dan melihat seorang pria paruh baya berlari ke arahnya dengan wajah panik. Di belakang pria itu, 2 orang pemuda berbadan tegap berlari cepat. Salah satunya menggenggam erat sebuah tas kulit hitam yang tampak mahal. Tanpa pikir panjang, Edi segera berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan para pemuda itu. "Berhenti!" teriak Edi dengan suara lantang, tangannya terentang lebar seperti mencoba menghadang mereka. Para pemuda itu terkejut melihat Edi yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Salah satu dari mereka mencoba mendorong Edi agar minggir, tapi Edi dengan sigap menahan tubuhnya. Dalam sepersekian detik, ia berhasil meraih tangan pemuda yang memegang tas dan merebutnya dengan cepat. Pemuda itu mencoba melawan, tapi Edi tidak gentar. Tubuhnya yang kokoh dari hasil bertahun-tahun bekerja keras di bawah terik matahari memberinya kekuatan yang cukup untuk melawan. Pria paruh baya yang menjadi korban akhirnya berhasil menyusul mereka. Dengan napas tersengal-sengal, ia mengambil alih tasnya dari tangan Edi. "Terima kasih, Pak. Anda benar-benar penyelamat saya hari ini," katanya dengan nada penuh rasa syukur. Sementara itu, kedua pemuda itu memilih kabur setelah melihat beberapa orang mulai berkumpul di sekitar lokasi. Edi hanya menggeleng pelan, lalu berbalik untuk memastikan pria itu baik-baik saja. "Apa ada barang penting di dalam tas ini, Pak?" tanya Edi dengan sopan. Pria itu mengangguk cepat. "Ada dokumen-dokumen penting dan uang tunai yang lumayan banyak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda tidak datang tepat waktu." Setelah memastikan bahwa pria itu aman, Edi berniat untuk melanjutkan perjalanan pulangnya. Namun, pria itu tiba-tiba menepuk pundaknya dan berkata, "Tunggu dulu, Pak. Boleh saya tahu nama Anda?" "Nama saya Edi," jawab Edi singkat. "Baik, Pak Edi. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Ini nomor telepon saya. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya," kata pria itu sambil menyerahkan kartu nama. Edi menerima kartu nama itu dengan sedikit heran. Nama di kartu itu tertulis, Arman Wijaya, Direktur Utama PT Arta Mandiri, perusahaan besar yang sering ia lihat iklannya di televisi. Edi tidak pernah membayangkan bahwa pria yang baru saja ia selamatkan adalah seorang pengusaha sukses. "Tidak perlu repot-repot, Pak. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan," ujar Edi dengan rendah hati. Namun, Pak Arman tampaknya tidak puas begitu saja. "Anda punya hati yang luar biasa, Pak Edi. Jarang sekali orang mau mengambil risiko seperti yang Anda lakukan hari ini. Saya ingin membalas kebaikan Anda. Apakah Anda bersedia bekerja di perusahaan saya? Kami sedang membutuhkan staf keamanan yang bisa diandalkan." Edi terkejut mendengar tawaran itu. Selama ini, ia hanya bekerja sebagai tukang parkir tanpa pernah membayangkan bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Namun, setelah berpikir sejenak, ia mengangguk pelan. "Kalau Anda yakin, saya bersedia, Pak." Pak Arman tersenyum puas. "Bagus. Besok pagi, datanglah ke kantor saya.
kita bicarakan lebih lanjut. Ketika Edi sampai di rumah, aku langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda dari ekspresinya. Biasanya, ia terlihat lelah setelah seharian bekerja, tapi kali ini matanya berbinar-binar. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri?" Tanyaku penasaran. Edi kemudian menceritakan semua yang terjadi padanya sore itu, mulai dari aksi heroiknya menolong Pak Arman hingga tawaran pekerjaan yang ia dapatkan. Aku mendengarkan ceritanya dengan antusias, rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata. "Serius, Edi? Kamu bakal kerja di perusahaan besar?" Tanyaku, masih tak percaya. "Iya, sayang. Insya Allah, ini kesempatan bagus buat kita. Aku nggak mau sia-siain," jawab Edi dengan semangat. Aku memeluknya erat, merasa bangga dan bahagia. Akhirnya kami memiliki harapan baru untuk masa depan. Meski belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, aku yakin bahwa hidup kami akan berubah lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku juga merasa cemas. Bagaimana reaksi keluargaku jika mereka tahu tentang ini? Apakah mereka akan tetap merendahkan Edi meskipun ia sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Pagi itu, Edi bangun lebih awal dari biasanya. Ia tampak begitu bersemangat, bahkan sebelum matahari sepenuhnya terbit. Aku bisa melihat kilauan tekad di matanya. Tekad untuk membuktikan kepada dirinya sendiri, juga kepada keluarga besarku, bahwa ia mampu meraih sesuatu yang lebih besar. Kami sarapan bersama dalam keheningan yang penuh harapan. Nasi goreng sederhana yang kubuat pagi itu terasa lebih istimewa karena diselimuti rasa optimisme. "Semoga hari ini lancar, ya," kataku sambil tersenyum lembut padanya. Edi mengangguk mantap. "Insya Allah, sayang. Aku nggak bakal mengecewakan kamu." Setelah sarapan, Edi berangkat ke kantor PT, Arta Mandiri. Kantor itu terletak di gedung pencakar langit yang megah di pusat kota. Jauh berbeda dengan suasana taman senja tempat ia bekerja selama ini. Ketika ia tiba, Pak Arman sudah menunggunya di lobi. Pria paruh baya itu menyambutnya dengan hangat, seperti seorang teman lama. "Selamat datang, Pak Edi. Mari kita mulai," kata Pak Arman sambil menjabat tangannya erat. Edi kemudian diajak berkeliling kantor. Ia diperkenalkan pada tim keamanan dan diberi penjelasan tentang tanggung jawab barunya sebagai staf keamanan utama. Meski awalnya merasa canggung karena lingkungan kerja yang sangat berbeda dari apa yang ia kenal, Edi cepat beradaptasi. Sikapnya yang ramah dan profesional membuat rekan-rekan barunya langsung menyukainya. Beberapa minggu berlalu, dan Edi semakin nyaman dengan pekerjaan barunya. Ia belajar banyak hal, mulai dari cara menggunakan perangkat keamanan modern, hingga bagaimana berkomunikasi dengan para karyawan di perusahaan tersebut. Kerja kerasnya tidak luput dari perhatian Pak Arman. Suatu hari, bosnya itu memanggilnya ke ruangannya. "Pak Edi, saya sangat puas dengan kinerja Anda selama ini," kata Pak Arman dengan nada tulus. "Anda bukan hanya pekerja keras, tapi juga memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu, saya ingin memberikan penghargaan atas dedikasi Anda." Edi terkejut mendengar kata-kata itu. "Penghargaan, Pak?" Pak Arman mengangguk. "Ya, sebagai bentuk apresiasi, kami akan memberikan bonus kepada Anda berupa sebuah rumah di kompleks perumahan yang tidak jauh dari sini. Rumah itu sudah sepenuhnya lunas, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi soal cicilan atau kontrak." Edi terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Maaf, Pak, apa benar? Saya nggak salah dengar?" Pak Arman tertawa kecil. "Tidak salah dengar, Pak Edi. Ini adalah bentuk ucapan terima kasih kami atas semua yang telah Anda lakukan. Selain itu,
Saya yakin Anda pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Eddie hampir tak bisa berkata apa-apa. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang tak terhingga. Setelah pamit dari ruangan Pak Arman, ia langsung menghubungiku untuk memberi kabar gembira itu. "Mawar, kita punya rumah," katanya dengan suara bergetar saat aku mengangkat telepon. Aku hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. "Rumah? Maksud kamu, rumah sendiri?" "Iya, sayang. Pak Arman kasih aku bonus rumah. Sudah lunas, nggak ada cicilan lagi," ujarnya dengan nada yang masih sulit dipercaya. Aku menangis bahagia mendengarnya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan yang sempit, impian kami untuk memiliki rumah sendiri akhirnya terwujud. Kami berbicara panjang lebar di telepon, membayangkan bagaimana rasanya hidup di rumah baru nanti. Beberapa minggu kemudian, kami resmi pindah ke rumah baru. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kami berdua. Ada 2 kamar tidur, ruang tamu yang nyaman, dapur yang bersih, dan halaman kecil di depan. Saat pertama kali masuk, aku langsung merasa bahwa inilah tempat yang akan menjadi saksi kebahagiaan kami. "Bagaimana, sayang? Nyaman?" tanya Eddie sambil memandangiku dengan senyum lebar. "Lebih dari nyaman, Eddie. Ini seperti mimpi," jawabku sambil memeluknya erat. Namun, meskipun kami bahagia, aku tetap merasa was-was tentang bagaimana keluargaku akan bereaksi. Aku tahu mereka pasti akan terkejut mendengar kabar ini, tapi aku juga takut jika mereka masih meremehkan Eddie, meski ia sudah berhasil meraih sesuatu yang besar. Beberapa hari setelah kami pindah, ibuku menelepon. Suaranya terdengar penasaran. "Mawar, katanya kamu sama Eddie udah pindah rumah? Beneran?" "Iya, Bu. Kami sekarang tinggal di rumah sendiri," jawabku dengan nada bangga. Ibu terdiam sejenak lalu berkata, "Wah, hebat juga ya ternyata. Dapat warisan dari siapa nih?" Aku menghela napas pelan. Seperti biasa, keluargaku selalu mencari-cari alasan untuk merendahkan Eddie. "Bukan warisan, Bu. Ini hasil kerja keras Eddie. Dia sekarang kerja di perusahaan besar, dan ini bonus dari bosnya." "Oh." Ibu terdiam lagi. Kali ini lebih lama. "Yah, kalau gitu, baguslah. Mudah-mudahan bisa dipertahankan." Meski ibuku tidak secara langsung mengakui kesalahannya, aku bisa merasakan sedikit perubahan dalam nada bicaranya. Mungkin, lambat laun, mereka akan mulai melihat Eddie dengan cara yang berbeda. Malam itu, setelah semua barang-barang kami tertata rapi, Eddie dan aku duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Aku memandangi wajahnya yang tampak lebih tenang daripada sebelumnya. "Kamu tahu, Eddie, aku bangga banget sama kamu," kataku pelan. Eddie tersenyum tipis. "Aku cuman ngelakuin yang terbaik buat kita, sayang. Semoga ini awal dari kehidupan yang lebih baik." Aku mengangguk, lalu menyandarkan kepala di pundaknya. Di tengah malam yang sunyi, kami merasa seperti akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini kami cari. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tahu bahwa perjalanan kami belum sepenuhnya selesai. Masih ada tantangan lain yang menanti, tapi kali ini, aku yakin kami bisa menghadapinya bersama-sama. Beberapa bulan telah berlalu sejak kami pindah ke rumah baru. Hidup kami semakin stabil dan nyaman. Eddie terus bekerja dengan giat di perusahaan Pak Arman, sementara aku mengurus rumah tangga dan sesekali membantu tetangga dengan menjahit pakaian untuk menambah penghasilan. Kami tidak lagi khawatir tentang tagihan kontrakan atau kekurangan ruang untuk menyimpan barang-barang kami. Semua terasa begitu sempurna.
Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji kita. Suatu sore, saat aku sedang menyetrika baju di ruang tengah, ibuku menelepon lagi. Kali ini, nada suaranya berbeda. Terdengar cemas dan putus asa. Mawar, kamu ada waktu nggak? Mama butuh bicara sama kamu. Katanya dengan suara yang bergetar. Aku langsung merasakan firasat buruk. Ada apa, Bu? Kenapa suara Mama kayak gitu? Ibu menghela napas panjang sebelum akhirnya menjelaskan. Usaha keluarga kita bangkrut, Mawar. Toko grosir yang dikelola Papa sudah lama nggak untung, dan sekarang utang kita banyak banget. Mama, nggak tahu harus gimana lagi. Jantungku serasa berhenti sejenak. Aku tahu usaha keluargaku bukanlah bisnis besar yang stabil, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sampai pada titik seperti ini. Selama bertahun-tahun, toko grosir itu menjadi tulang punggung ekonomi keluarga besar kami. Jika toko itu bangkrut, maka semua anggota keluarga yang bergantung padanya pasti akan kesulitan. Bangkrut? Tanyaku pelan, masih mencoba mencerna kata-kata ibu. Iya, Nak. Papa udah coba cari pinjaman ke bank, tapi ditolak karena utang kita terlalu banyak. Sekarang kita benar-benar nggak punya apa-apa lagi, ujar ibu dengan nada putus asa. Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri sendiri. Aku tahu, sebagai anak, aku seharusnya merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih awal. Tapi di sisi lain, aku juga marah. Bagaimana bisa mereka membiarkan situasi ini terjadi tanpa memberitahu kami sebelumnya? Apakah mereka pikir kami tidak peduli? Baik, Bu. Aku akan bicara sama Edi dulu ya. Kita cari solusi. Jawabku akhirnya. Meskipun dalam hati aku merasa ragu. Bagaimana mungkin kami bisa membantu mereka setelah semua perlakuan buruk yang mereka lakukan kepada Edi? Malam itu, setelah Edi pulang kerja, aku memberitahunya tentang situasi keluargaku. Ia mendengarkanku dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah aku selesai bercerita, ia hanya diam sejenak, lalu berkata, "Kita harus bantu mereka, sayang." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Tapi, Edi, mereka kan selama ini nggak pernah baik sama kamu. Bahkan setelah kita pindah ke rumah baru, mereka masih merendahkanmu. Edi tersenyum tipis. Aku tahu, sayang. Tapi kalau kita nggak bantu mereka sekarang, siapa lagi yang bisa mereka andalkan? Aku nggak mau dendam masa lalu jadi alasan untuk nggak berbuat baik. Hatiku terenyuh mendengar perkataannya. Meski keluargaku sering merendahkan Edi, ia tetap memiliki hati yang besar. Ia tidak membiarkan rasa sakit hatinya menghalangi niat baiknya untuk membantu orang lain. Baiklah, kataku akhirnya. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi korban lagi. Esok harinya kami mengunjungi rumah orang tuaku. Suasana di sana sangat suram. Ayah duduk di kursi tamu dengan kepala tertunduk, sementara ibu sibuk membersihkan meja dengan gerakan yang kaku. Saudara-saudaraku tampak murung dan beberapa barang di rumah sudah hilang, mungkin dijual untuk menutupi utang. Setelah salam singkat, ayah akhirnya berbicara. Mawar, Edi, maafkan kami. Kami tahu selama ini kami salah sama kalian. Kami selalu meremehkan Edi, padahal dia adalah suamimu yang baik. Sekarang, kami butuh bantuan. Aku melirik Edi, yang hanya tersenyum lembut. Pak, Bu, kami nggak bisa janji apa-apa, tapi kami akan coba bantu sebisa kami. Dengan tabungan yang kami miliki, yang sebenarnya kami sisihkan untuk masa depan,
kami mulai membantu keluargaku memulihkan usaha mereka. Edi bahkan menggunakan jaringan barunya di perusahaan untuk mencari investor yang bersedia membantu. Proses pemulihan tidak mudah, tapi lambat laun, usaha keluargaku mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meski demikian, aku masih merasa dilema. Di satu sisi, aku senang bisa membantu keluargaku. Namun, di sisi lain, aku khawatir apakah mereka benar-benar berubah atau hanya pura-pura baik karena membutuhkan bantuan. Suatu malam, setelah seharian membantu keluargaku, aku dan Edi duduk di halaman rumah kami. Udara malam yang dingin membuat kami saling mendekat. Edi, kenapa kamu bisa begitu ikhlas membantu mereka? Tanyaku pelan. Edi menatapku dengan mata yang penuh ketulusan. Karena aku nggak mau hidup dengan dendam, sayang. Aku cuman ingin kita semua bahagia. Kalau aku bisa membantu mereka, kenapa enggak? Toh, ini juga demi kamu. Aku memeluknya erat, merasa begitu bersyukur memiliki suami sepertinya. Meski dunia seringkali tidak adil padanya, ia tetap memilih untuk berbuat baik tanpa syarat. Namun, aku tahu perjalanan kami belum selesai. Masih ada satu langkah lagi yang harus dilalui, langkah menuju rekonsiliasi sejati antara Edi dan keluargaku. Beberapa minggu setelah kami mulai membantu keluargaku, situasi di rumah orang tuaku perlahan-lahan membaik. Dengan bantuan Edi, mereka berhasil mendapatkan pinjaman dari beberapa investor kecil yang bersedia memberikan kesempatan kedua. Usaha grosir yang hampir gulung tikar itu mulai beroperasi kembali, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Ayah dan ibuku tampak lebih bersemangat, walaupun masih ada bayang-bayang kekhawatiran di mata mereka. Namun, yang paling mengejutkan bagiku adalah perubahan sikap keluargaku terhadap Edi. Mereka tidak lagi menghina atau merendahkan suamiku seperti dulu. Bahkan, ketika Edi datang ke rumah untuk membantu mengatur pembukuan atau memberikan saran tentang manajemen usaha, mereka mulai memperlakukannya dengan hormat. Ada rasa malu yang terlihat jelas di wajah mereka, rasa malu karena telah salah menilai Edi selama ini. Suatu sore, saat aku sedang membantu ibu membersihkan toko, ia tiba-tiba berbicara dengan nada pelan namun penuh penyesalan. "Mawar, Mama minta maaf," katanya sambil menundukkan kepala. Aku menghentikan aktivitasku sejenak dan menatapnya dengan heran. "Minta maaf kenapa, Bu?" Ibu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Mama sama Papa, kami salah sama Edi. Selama ini kami selalu meremehkan dia, nganggep dia nggak cukup baik buat kamu. Tapi lihat sekarang, dia yang nolongin kita di saat susah. Kalau nggak ada dia, mungkin kita udah benar-benar hancur." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata ibu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keluargaku akan mengakui kesalahan mereka terhadap Edi. Selama bertahun-tahun, mereka begitu keras kepala dan sombong, merasa bahwa status sosial adalah segalanya. Namun, kini mereka mulai menyadari bahwa karakter seseorang jauh lebih penting daripada pekerjaan atau latar belakangnya. "Edi itu orang baik, Bu," jawabku akhirnya. "Dia nggak pernah dendam sama Mama dan Papa, meski kalian sering nyakitin hatinya. Dia cuma ingin kita semua bahagia." Ibu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Mama nggak tahu harus gimana lagi buat menebus kesalahan Mama. Tapi Mama janji, mulai sekarang, Mama bakal lebih baik sama Edi. Dia pantas dapat penghargaan lebih dari kita semua. Beberapa hari kemudian, keluarga besarku mengadakan pertemuan rutin di rumah orang tuaku. Kali ini,
suasana sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada ejekan atau sindiran pedas terhadap Eddie. Sebaliknya, mereka menyambutnya dengan senyum hangat dan ucapan terima kasih. Ayah, yang biasanya dingin dan keras, kali ini berdiri di depan semua anggota keluarga dengan ekspresi serius. Ia menatap Eddie langsung dan berkata, "Pak Eddie, saya mau minta maaf atas nama keluarga besar kami. Selama ini, kami salah menilai Anda. Kami pikir Anda nggak cukup baik buat Mawar, tapi ternyata kami yang salah. Anda sudah membuktikan bahwa Anda adalah suami yang hebat dan pria yang luar biasa." Eddie tampak terkejut mendengar kata-kata ayah. Ia hanya tersenyum tipis dan menjawab dengan rendah hati, "Terima kasih, Pak. Saya nggak pernah dendam sama apapun yang terjadi di masa lalu. Yang penting sekarang, kita bisa saling mendukung dan memperbaiki hubungan kita." Kata-kata Eddie membuat semua orang di ruangan itu terdiam sejenak. Ada rasa hormat yang mendalam di mata mereka, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keluargaku mulai menyadari bahwa Eddie bukan hanya suamiku, tapi juga seorang pria yang memiliki integritas dan keikhlasan luar biasa. Setelah pertemuan itu, hubungan antara keluargaku dan Eddie semakin membaik. Mereka mulai mengundang kami untuk acara keluarga tanpa rasa canggung. Bahkan, kakak iparku, Rini, yang dulu sering mengejek Eddie, kini sering meminta saran padanya tentang masalah keuangan. Eddie selalu menjawab dengan sabar dan memberikan solusi yang praktis. Namun, meski hubungan kami dengan keluargaku semakin harmonis, aku tetap merasa was-was. Aku takut jika perubahan ini hanya sementara, hanya karena mereka membutuhkan bantuan. Aku khawatir jika situasi mereka sudah membaik sepenuhnya, mereka akan kembali pada sikap lama mereka. Suatu malam, saat aku dan Eddie duduk di ruang tamu rumah kami, aku menyampaikan kekhawatiranku padanya. "Eddie, kamu nggak takut kalau mereka cuma pura-pura baik sama kita? Takutnya, kalau mereka udah nggak butuh, bantuan lagi mereka balik lagi kayak dulu?" Eddie tersenyum lembut dan menggenggam tanganku erat. "Sayang, kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Yang bisa kita lakukan cuma berbuat baik tanpa syarat. Kalau mereka benar-benar berubah, itu bonus. Tapi kalau enggak, kita tetap harus jadi diri kita sendiri. Tetap ikhlas dan tulus." Aku mengangguk pelan, merasa lega mendengar kata-katanya. Eddie selalu memiliki cara untuk menenangkanku dan membuatku melihat sisi positif dari setiap situasi. Malam itu, kami duduk berdua di halaman rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Di bawah langit yang bertabur bintang, aku merasa bahwa hidup kami akhirnya mulai menemukan keseimbangan. Meski perjalanan kami tidak selalu mulus, kami berhasil melewati setiap tantangan dengan kekuatan cinta dan pengertian. Namun, aku tahu bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu babak lagi yang harus kami jalani. Babak di mana kami benar-benar bisa merangkul perdamaian dan kebahagiaan tanpa rasa takut atau keraguan. Beberapa bulan telah berlalu sejak keluargaku mulai memperbaiki hubungan mereka dengan Eddie. Usaha grosir yang hampir bangkrut itu kini mulai stabil kembali, meskipun tidak sebesar dulu. Namun, bagi kami semua, ini adalah pencapaian besar. Ayah dan ibuku tampak lebih tenang. Wajah-wajah cemas yang dulu sering menghiasi rumah mereka kini digantikan oleh senyum-senyum penuh harapan. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Meski keluargaku sudah mulai memperlakukan Eddie dengan hormat,
Aku belum benar-benar yakin apakah perubahan sikap mereka berasal dari hati yang tulus, atau hanya karena rasa bersalah sementara. Aku takut jika mereka hanya pura-pura baik sampai situasi mereka sepenuhnya pulih, lalu kembali pada kebiasaan lama mereka, merendahkan Eddie seperti dulu. Suatu sore, saat aku sedang membantu ibu menata barang-barang di toko, ia tiba-tiba menghentikan aktivitasnya dan menatapku dengan ekspresi serius. "Mawar, Mama mau ngomong sesuatu sama kamu," katanya pelan. Aku menatapnya heran. "Ada apa, Bu?" Ibu menghela napas panjang, lalu berkata, "Mama udah mikir-mikir tentang semuanya. Tentang bagaimana Mama sama Papa selama ini ngelakuin Eddie. Kami salah banget, Mawar. Bukan cuma salah sama Eddie, tapi juga sama kamu." Aku terdiam, tidak menyangka bahwa ibu akan membuka topik ini lagi. "Kenapa tiba-tiba ngomongin ini, Bu?" "Karena Mama nggak bisa tidur nyenyak kalau belum minta maaf sama kamu dan Eddie," jawabnya dengan nada penuh penyesalan. "Selama ini, Mama sama Papa cuma mikirin status sosial dan materi. Kami pikir Eddie nggak cukup baik buat kamu karena dia cuma tukang parkir. Tapi lihat sekarang, dia yang nolongin kita di saat susah. Dia yang nggak pernah dendam meski kami selalu nyakitin hatinya." Air mata mulai menggenangi mata ibu. Ia melanjutkan, "Mama nggak tahu gimana caranya menebus kesalahan ini. Tapi Mama janji, mulai sekarang, Mama bakal lebih baik sama Eddie. Dia pantas dapat penghargaan lebih dari kita semua." Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-kata ibu. Selama ini, aku selalu ingin keluargaku mengakui kesalahan mereka terhadap Eddie. Tapi aku tidak pernah berharap bahwa permintaan maaf itu akan datang dengan cara seperti ini, penuh ketulusan dan keikhlasan. "Bu," aku mencoba bicara, tapi suaraku tersendat oleh emosi. "Eddie nggak pernah dendam sama Mama dan Papa. Dia cuma ingin kita semua bahagia." Ibu mengangguk pelan. "Mama tahu. Itu yang bikin Mama makin malu. Dia orang baik, Mawar. Jauh lebih baik daripada yang Mama kira." Beberapa hari kemudian, keluarga besarku mengadakan pertemuan lagi di rumah orang tuaku. Kali ini, suasana terasa jauh lebih hangat dan damai. Semua anggota keluarga hadir, termasuk saudara-saudaraku yang dulu sering menyindir Eddie. Ketika acara dimulai, ayah berdiri di depan dengan ekspresi serius. "Pak Eddie, Bu Mawar, saya mau bicara dari hati ke hati," kata ayah dengan nada tegas namun lembut. "Kami, sebagai keluarga besar Mawar, mau minta maaf atas semua perlakuan buruk kami terhadap Anda, Pak Eddie. Selama ini kami salah menilai Anda. Kami meremehkan Anda hanya karena pekerjaan Anda, tanpa melihat karakter dan hati Anda yang luar biasa." Ayah berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Anda sudah membuktikan bahwa Anda adalah suami yang hebat untuk Mawar, dan seorang pria yang patut dihormati. Kami nggak akan ulangi kesalahan kami lagi. Mulai sekarang, kami akan lebih menghargai Anda seperti yang seharusnya." Semua orang di ruangan itu terdiam. Suasana dipenuhi oleh rasa hormat yang mendalam. Eddie, yang biasanya tenang dan sabar, tampak sedikit terkejut mendengar permintaan maaf itu. Ia tersenyum tipis dan menjawab dengan nada rendah hati, "Terima kasih, Pak. Saya nggak pernah dendam sama apapun yang terjadi di masa lalu. Yang penting sekarang, kita bisa saling mendukung dan memperbaiki hubungan kita." Kata-kata Eddie membuat semua orang di ruangan itu terdiam sejenak. Ada rasa hormat yang mendalam di mata mereka, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keluargaku
Mulai menyadari bahwa Edi bukan hanya suamiku, tapi juga seorang pria yang memiliki integritas dan keikhlasan luar biasa. Setelah pertemuan itu, hubungan antara keluargaku dan Edi semakin membaik. Mereka mulai mengundang kami untuk acara keluarga tanpa rasa canggung. Bahkan, kakak iparku, Rini, yang dulu sering mengejek Edi, kini sering meminta saran padanya tentang masalah keuangan. Edi selalu menjawab dengan sabar dan memberikan solusi yang praktis. Namun, meski hubungan kami dengan keluargaku semakin harmonis, aku tetap merasa was-was. Aku takut jika perubahan ini hanya sementara, hanya karena mereka membutuhkan bantuan. Aku khawatir jika situasi mereka sudah membaik sepenuhnya, mereka akan kembali pada sikap lama mereka. Suatu malam, saat aku dan Edi duduk di ruang tamu rumah kami, aku menyampaikan kekhawatiranku padanya. Edi, kamu nggak takut kalau mereka cuma pura-pura baik sama kita? Takutnya, kalau mereka udah nggak butuh bantuan lagi, mereka balik lagi kayak dulu. Edi tersenyum lembut dan menggenggam tanganku erat. Sayang, kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Yang bisa kita lakukan cuma berbuat baik tanpa syarat. Kalau mereka benar-benar berubah, itu bonus. Tapi kalau enggak, kita tetap harus jadi diri kita sendiri. Tetap ikhlas dan tulus. Aku mengangguk pelan, merasa lega mendengar kata-katanya. Edi selalu memiliki cara untuk menenangkanku dan membuatku melihat sisi positif dari setiap situasi. Malam itu, kami duduk berdua di halaman rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Di bawah langit yang bertabur bintang, aku merasa bahwa hidup kami akhirnya mulai menemukan keseimbangan. Meski perjalanan kami tidak selalu mulus, kami berhasil melewati setiap tantangan dengan kekuatan cinta dan pengertian. Namun, aku tahu bahwa cerita ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu babak lagi yang harus kami jalani. Babak di mana kami benar-benar bisa merangkul perdamaian dan kebahagiaan tanpa rasa takut atau keraguan. Beberapa bulan setelah permintaan maaf keluargaku, kehidupan kami mulai menemukan ritme baru. Hubungan antara Edi dan keluarga besarku semakin membaik, bahkan lebih baik daripada yang pernah kubayangkan. Mereka tidak lagi melihat Edi sebagai tukang parkir yang tidak cukup baik untukku, tetapi sebagai seorang pria yang memiliki integritas, ketulusan, dan kemampuan luar biasa. Bahkan, ayah sering berkata bahwa ia berharap bisa menjadi seperti Edi, seseorang yang teguh dalam prinsipnya, namun tetap rendah hati. Usaha grosir keluargaku juga mulai stabil kembali. Meskipun skala usaha mereka lebih kecil dari sebelumnya, mereka belajar untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Edi terus memberikan masukan tentang manajemen keuangan dan strategi bisnis sederhana yang ia pelajari di perusahaan Pak Arman. Keluargaku sangat menghargai bantuannya, dan aku bisa melihat bahwa rasa hormat mereka terhadap Edi bukanlah sekadar basa-basi. Ini datang dari hati yang tulus. Suatu sore, saat aku sedang duduk di halaman rumah baru kami, ibuku datang berkunjung. Ia membawa beberapa kue buatan sendiri sebagai hadiah. Kami duduk bersama di kursi taman, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Mawar, kata ibu sambil tersenyum lembut. Mama nggak pernah nyangka kalau hidup kita bakal berubah kayak gini. Aku balas tersenyum. Apa maksud Mama? Ibu menghela napas panjang, lalu melanjutkan. Dulu, Mama sama Papa selalu meremehkan Edi. Kami pikir dia cuma tukang parkir yang enggak punya masa depan. Tapi lihat sekarang. Dia jadi tulang punggung keluarga kita. Dia nolongin kita di saat susah, padahal dulu kita sering nyakitin hatinya. Aku mengangguk pelan, membiarkan ibu melanjutkan ceritanya.
Mama udah belajar banyak dari Edina. Dia nggak cuma suamimu, tapi dia juga guru buat kita semua. Dia ngajarin kita artinya pengampunan, kesabaran, dan kerja keras tanpa pamrih. Mama nggak akan ulangi kesalahan itu lagi. Air mata mulai menggenangi mata ibu. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Bu, aku senang Mama udah sadar. Itu yang paling penting. Edi juga pasti senang dengerin ini. Ibu mengangguk, lalu tersenyum tipis. Mama cuma mau bilang satu hal lagi. Kamu adalah anak yang beruntung, Mawar. Jangan pernah sia-siain Edi. Dia adalah suami yang luar biasa. Aku tersenyum lebar, merasa begitu bangga dan bersyukur. Aku tahu, Bu. Aku selalu percaya sama Edi. Dia adalah cinta sejatiku. Di malam yang sama, Edi pulang kerja lebih awal. Setelah mandi dan berganti pakaian, ia bergabung denganku di halaman rumah. Kami duduk berdua di kursi taman, menikmati suasana malam yang tenang. Udara segar dan gemerlap bintang di langit membuat suasana terasa begitu damai. Sayang, kata Edi sambil memandangiku lembut. Kamu kelihatan bahagia hari ini. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya. Aku bahagia, bukan cuma karena kita punya rumah baru atau hidup kita lebih baik sekarang, tapi karena akhirnya keluargaku bisa menerima kamu apa adanya. Edi tersenyum tipis. Itu semua karena kamu, sayang. Kamu yang selalu mendukung aku, meski dulu kita cuman tinggal di rumah kontrakan kecil. Kamu yang selalu percaya sama aku. Bahkan saat orang lain gak percaya. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Kita saling mendukung, Edi. Itu yang bikin kita kuat. Edi mengangguk, lalu melanjutkan, aku gak pernah nyangka hidup kita bakal berubah kayak gini. Dulu, aku cuma pengen kasih kamu kehidupan yang layak. Tapi sekarang, aku gak cuma punya rumah, tapi juga keluarga yang harmonis. Aku bersyukur banget. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang selalu menenangkanku. Kita udah melewati banyak tantangan, Edi. Tapi sekarang, aku yakin kita bisa hadapi apapun asalkan kita bersama. Beberapa minggu kemudian, keluarga besar kami mengadakan pertemuan lagi di rumah orang tuaku. Kali ini, suasana benar-benar berbeda. Tidak ada lagi ejekan, sindiran, atau sikap merendahkan terhadap Edi. Sebaliknya, mereka memperlakukan Edi seperti bagian dari keluarga, karena memang itulah yang seharusnya terjadi sejak awal. Ayah bahkan mengundang Edi untuk berbicara di depan semua anggota keluarga. Pak Edi, kata ayah dengan nada penuh hormat. Saya ingin Anda tahu bahwa saya bangga punya menantu seperti Anda. Anda sudah membuktikan bahwa karakter seseorang jauh lebih penting daripada status sosial atau pekerjaan. Edi tersenyum tipis dan menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha jadi suami yang baik buat Mawar dan bagian dari keluarga ini." Semua orang di ruangan itu bertepuk tangan, termasuk aku. Aku merasa begitu bangga pada Edi, suamiku yang luar biasa. Ia tidak hanya berhasil membuktikan dirinya kepada keluargaku, tapi juga mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Setelah acara itu, hubungan antara keluarga besarku dan Edi semakin erat. Mereka mulai mengundang kami untuk acara-acara keluarga tanpa rasa canggung. Bahkan, saudara-saudaraku yang dulu sering meremehkan Edi kini sering meminta nasihat darinya. Edi selalu menjawab dengan sabar dan memberikan solusi yang praktis.
Hidup kami kini dipenuhi oleh kebahagiaan dan kedamaian. Kami tidak lagi khawatir tentang masa lalu atau masa depan. Yang penting bagi kami adalah menjalani hari-hari dengan penuh syukur dan cinta. Suatu malam, saat aku dan Eddie duduk di halaman rumah kami, aku memandang wajahnya yang tampak begitu tenang. Di bawah sinar bulan yang lembut, aku merasa bahwa kami telah menemukan kebahagiaan sejati. Eddie, kataku pelan, aku bersyukur banget punya kamu sebagai suamiku. Eddie tersenyum lembut dan mencium keningku. Aku juga bersyukur punya kamu, sayang. Kamu adalah alasan kenapa aku bisa jadi pria yang lebih baik. Aku memeluknya erat, merasa bahwa inilah akhir dari perjalanan panjang kami menuju kebahagiaan. Meski ada banyak tantangan di masa lalu, kami berhasil melewatinya bersama-sama. Dan sekarang, kami bisa menikmati kehidupan baru yang harmonis, penuh cinta, dan tanpa dendam.